adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar. Hal ini menjadi penting untuk memahami tingkah laku belajar anak didik dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, psikologi pendidikan juga dapat memberikan penjelasan bahwa peserta didik sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak baik. Dimulai dari aspek intelektual. Perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Lalu kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar pada usia 6-7 tahun. Dan selanjutnya berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas pada usia 16-17 tahun. Aspek fisik dan motorik. Perkembangan aspek ini dimulai dari awal kehidupan anak, mulai di dalam kandungan sampai tahun-tahun pertama seorang anak. Nah, selama 9 bulan dalam kandungan, ukuran fisik bayi berkembang dari 1/200 mm menjadi 50 cm panjangnya. Nah, selama 2 tahun pertama, bayi yang tidak berdaya mulai tumbuh menjadi anak kecil yang dapat duduk, merangkak, berdiri, bahkan pandai berjalan dan berlari, bisa memegang dan mempermainkan berbagai benda atau alat. Aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3-5 tahun. Nah, pada masa itu, anak lagi senang-senangnya bermain bersama teman-teman sebayanya. Lalu, hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah usia 11-12 tahun dan sangat pesat pada masa remaja 16-18 tahun. Dan perkembangan sosial ini pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan yang mereka lakukan. Bahasa. Perkembangan ini dimulai dengan peniruan bunyi dan suara, berlanjut dengan merapen. Pada awal masa sekolah dasar, berkembang kemampuan berbahasa, yaitu untuk memahami suatu perintah. Selain itu juga untuk memahami suatu ajakan serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Selanjutnya, bahasa pengetahuan sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Jadi, pada intinya, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Afektif. Perasaan berjalan konstan, kecuali pada masa remaja awal pada umur 13-14 tahun dan masa remaja tengah pada umur 15-16 tahun. Pada masa ini ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidupnya. Namun begitu, dalam siklus optimisme dan keceriaan juga diselingi rasa bingung karena perubahan yang terjadi dalam dirinya. Pada masa remaja tengah, rasa senang datang silih berganti dengan rasa duka. Kegembiraan berganti dengan kesedihan dan rasa akrab bertukar dengan kerenggangan dan permusuhan. Segala gejolak ini akan berakhir pada masa remaja akhir, yaitu pada usia 18-21. Pada aspek ini, peranan lingkungan keluarga sangat dominan sekali bagi perkembangan aspek. Pada mulanya, anak akan melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru. Lalu kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Perbuatan prakarsa sendiri pun pada mulanya dilakukan karena adanya kontrol atau pengawasan dari luar. Kemudian berkembang karena kontrol dari dalam atau dari dirinya sendiri. Tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan suatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah dan tanpa harapan akan sesuatu imbalan atau pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja, tetapi faktor dalam diri dan lingkungan individu anak sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Dan perbedaan individual adalah cara yang stabil dan konsisten yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. Perbedaan individual intelijensi mempunyai 2 faktor, yaitu 1. Pengaruh bawaan atau keturunan, dan 2. Pengaruh dari lingkungan. Dalam teori ini, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dalam teori ini, seseorang akan dianggap telah belajar
belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Berbeda dengan teori behavioris, teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam konsep belajar ini yaitu mengajarkan bagaimana proses memanusiakan manusia, di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Pengukuran dan penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses pembelajaran. Pertama, alat pengukur harus valid. Lalu, alat pengukur harus reliabel. Dan ketiga, alat pengukur harus mempunyai daya pembeda atau diskriminatif. Diagnosis kesulitan belajar yaitu proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang